Ya, shalom, selamat malam. Saya ingin share sedikit buat khususnya anak-anak atau rekan-rekan hamba-hamba Tuhan di sekolah misi yang dahsyat dan luar biasa dan siap dipakai Tuhan. Saya ingin berbagi sedikit mengenai bagaimana kita bisa ya sukses dan mendapatkan apa yang Tuhan sudah siapkan, sudah sediakan buat kita semua untuk kita jalani ya. Sesuai dengan janji Tuhan, masa depan yang penuh harapan Tuhan berikan kepada kita ya. Di dalam Yeremia dikatakan demikian, masa depan yang penuh dengan harapan, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Dan juga dikatakan dalam janji kepada Abraham dan kepada anak-anak Abraham atau keturunannya bahwa kau akan diberkati, berlimpah-limpah, dan kau akan menjadi berkat. Jadi itulah kata-kata profetik yang Tuhan berikan buat kita semua. Artinya kita akan menjadi orang-orang yang diberkati berlimpah dan memberkati banyak orang juga melalui berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah ada sikap-sikap yang bisa membuat kita cepat dan bisa mendapatkan semua janji Tuhan itu, tapi ada juga sikap-sikap kita, pikiran-pikiran kita yang membuat kita lambat menerima berkat itu, bahkan tidak menerimanya sama sekali gitu ya. Sampai kita mengakhiri hidup kita tetap biasa aja dan bahkan tidak mengalami apa-apa di dalam Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan sejak saya mengenal dan percaya kepada Tuhan dan hidup dalam panggilan dan dalam pekerjaan Tuhan. Saya begitu merasakan banyak yang dibukakan dan banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan untuk saya alami ya dari ke hari hingga sampai saat ini, dan saya begitu menikmatinya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, saudara teman sekolah misi yang saya kasihi, jadi saya ingin sharing ya tentang sikap-sikap yang benar ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami sesuatu, bertemu dengan seseorang, bertemu dengan gagasan, bertemu dengan ide, bertemu dengan pendapat ya. Pokoknya apa yang datang kepada saya, entah itu pikiran, entah itu gagasan, entah itu ide, entah itu minta bantuan, entah itu minta tolong atau apa saja. Jadi saya berusaha meresponi dan dengan benar dan tidak mengambil sikap untuk ideal gitu. Oh, saya orangnya begini gitu ya. Saya nggak suka yang begitu-begitu. Saya sukanya begini ya. Ya, itu satu hal yang baik kalau punya prinsip, tapi bukan berarti kita kaku sehingga kita tidak bisa melihat hal-hal yang Tuhan ingin berikan kita, karena kita membatasi dengan idealisme kita, membatasi dengan cara berpikir kita, sementara Tuhan itu luas. Tuhan mengerti kita minggu depan akan terjadi apa, Tuhan mengerti kita bulan depan akan terjadi apa, tahun depan akan terjadi apa, dan Dia buat itu supaya sinkron ya dengan apa yang akan terjadi. Misalnya akan terjadi Yunus akan lari dari panggilan Tuhan. Dia sudah memerintahkan 3 bulan sebelumnya ikan paus untuk pergi ke di mana laut di mana Yunus dibuang ya. Jadi Tuhan sudah bertindak 3 bulan sebelum itu ya. Jadi akan apa yang terjadi Tuhan sudah tahu. Jadi bayangkan kalau kita kekeh dengan pendapat kita kekeh dengan
dengan idealisme kita, saya begini, saya tidak mau begini, susah. Tuhan nanti repot mau bekerja eh, bagaimana atas hidup kita gitu. Jadi kita nggak boleh kaku dengan hidup kita. Kita lihat cara Tuhan memimpin dan mengarahkan kita. Ya, kita perlu merendahkan hati kita. Nah, ada 2 ayat yang saya ingin bagikan di dalam pertama adalah Roma pasal 12 ayat 15. Dikatakan demikian, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Nah, ini satu sikap yang baik ya. Karena ini menunjukkan kita tidak self-oriented ya. Tidak berpusat pada diri sendiri. Kita dalam Kristus harus berpusat kepada orang lain gitu ya. Jadi ketika kita lihat orang bersuka cita, kita lihat orang bersemangat melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, ayo kita dukung, ayo kita support. Woi, saya dukung kamu walaupun kita nggak di situ gitu ya. Jadi jangan kita mengambil satu sikap, saya nggak ikut-ikutan, saya nggak suka, itu bukan saya. Berarti kita tidak bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Kita tidak menangis dengan orang yang menangis. Berarti kita bukannya people oriented, tapi self oriented, berorientasi pada diri sendiri. Itu tidak menguntungkan saya. Itu padahal sebenarnya itu akan menguntungkan, karena pola Tuhan memberkati kita adalah ketika kita memberkati orang lain. Sama, ketika kita memberi, maka Tuhan beri. Ketika kita menolong orang, maka Tuhan tolong kita. Tapi kebanyakan orang, saya perhatikan, susah mencari teman-teman yang tidak self oriented. Mau ditolong tapi dia tidak mau menolong orang lain. Mau diperhatikan tapi dia tidak mau memperhatikan orang lain. Ya kelihatan sekali gitu ya. Jadi begitu ada satu situasi, yuk kita lakukan sesuatu yuk. Langsung pikirannya bermain, itu tidak menguntungkan saya. Kenapa selalu begitu gitu ya. Jadi ketika ada orang mengajak dengan semangat gitu, ayo yuk saya dukung gitu ya. Saya support yuk, ayo. Perlu apa? Apa yang saya perlu lakukan? Saya perlu kenalkan siapa? Saya perlu lakukan bagian apa? Nah, itu namanya people oriented. Itu namanya punya pandangan seperti Tuhan Yesus, aku datang ya. Saya mau tambahkan dalam Markus 10 ayat 42-45 dikatakan ya. Aku datang ya, karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya, bahkan menjadi tebusan banyak orang. Jadi itu Yesus datang. Jadi mari kita berikan diri kita untuk orang lain. Jadi, ini sekarang kita lagi bicara entrepreneurship ya, bisnis. Ya. Saya melihat sebuah visi yang luar biasa dari Pak Yopi dan Ibu Rini ya. Karena dia ingin membangun satu komunitas yang berhasil ya melalui usaha ya. Dan juga itu memberikan dampak-dampak yang luar biasa buat ministry, buat misi, buat gereja dan sebagainya ya. Baik melalui pelayanan dia maupun pelayanan kita atau melalui pelayanan banyak orang ya. Jadi kita seharusnya meresponi gitu ya. Ayo ya, kita apa yang saya bisa lakukan? Karena ketika kita menolong orang lain, ketika kita bersama-sama bersuka cita, kita nanti waktu kita butuhkan orang bantu kita. Kita nggak bisa promosi diri sendiri. Promosi itu adalah melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi mari sama-sama kita lihat semua dengan kacamata yang positif. Ya, mungkin ada dalam bicara-bicara sekarang soal bisnis ada yang gue nggak mau bisnis-bisnisan, gue maunya pelayanan murni. Ya kalau dapatkan itu silakan, tapi kita juga ditempatkan Tuhan berteman, bersahabat, menjadi saudara seiman satu dengan yang lain untuk juga menolong.
Karena kita juga butuh ditolong. Konsep Tuhan itu nggak ada kesuksesan dibangun atas kemandirian, tidak ada. Berdikari itu salah, tidak ada berdiri kaki sendiri. Kita semua berdiri di bawah kekuatan-kekuatan orang lain juga. Kita berdiri karena ada ayah kita, karena ada ibu kita, karena ada kakek kita, karena ada teman kita, karena ada gereja kita. Kita nggak bisa sendiri. Jadi kita tidak bisa idealis. Ya, jadi saya mau ingetin teman-teman di sekolah misi, jangan idealis. Idealis itu sombong. Ya. Kita fleksibel. Kita ikutin cara Tuhan mendidik dan melatih kita. Ya, kalaupun ada yang nggak enak, kalaupun ada yang kita nggak suka, lewati terus. Karena kalau bukan bagian kita akan ya nggak akan terus di dalam hidup kita, karena semuanya itu bisa jadi semua bagian-bagian proses-proses kehidupan kita yang harus kita lewati. Karena yang pasti Tuhan punya rencana atas kita masing-masing, ya. Tapi pembentukannya melalui kebersamaan. Ya, jadi ya saya ingin sampaikan kepada teman-teman, ya jangan terlalu idealis, terlalu angkuh, terlalu sombong untuk tidak melihat orang lain gitu ya. Jangan self oriented. Jadi kita butuh orang juga. Nah, kalau satu saat nanti kita butuh orang siap menolong kita karena kita punya kebiasaan menolong orang. Ya. Saya bersyukur ya, saudara kita Pak Yopi dan Bu Rini punya beban atas Bali. Berarti kita punya partner ya, punya punya aset nih, kita bersama-sama, kita harus support nih, kita harus dukung, kita harus bersama-sama, kita harus bekerja sama nih ya. Saya menyambut gembira, saya menolong saya memberikan diri. Yesus memberikan diri sampai nyawanya diberikan untuk orang banyak. Jadi jangan berikan nyawa kita untuk diri kita sendiri. Beri nyawa kita untuk orang banyak. Itu bicara apa? Bicara bantu orang berbisnis, bantu orang melayani, bantu orang semua bukan hanya soal hal-hal yang rohani ya, yang kelihatan rohani, tapi semua. Nah, kita mendapat sebuah kesempatan selalu setiap hari, tapi kita bisa aja menolak itu. Makanya yang tadi saya katakan di depan, berkat kita jadi terhalang dan kita tidak mendapatkan yang semuanya. Karena prinsip diberkati adalah melayani. Coba bagian atas yang tadi, Markus 10, 42, 45. Saya baca dari awal deh. Tuhan Yesus memanggil mereka, lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, yang memerintah rakyat dengan tangan besi, dan pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tapi tidak demikian dengan kamu. Karena dikatakan gini, barang siapa ingin menjadi yang besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kalau kita menjadi besar, ingin menjadi sukses, kita harus melayani, kita harus mengasihi, kita harus memberi dulu. Karena dengan prinsip begitu, maka kita akan dapatkan. Ya. Dan barang siapa yang menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba. Jadi kalau kita ini dikasih kesempatan untuk menjadi hamba, melayani gitu ya. Ya, teknisnya Pak Yopi dan Rini kasih challenge, pikiran dia bukan mencari bukan memanfaatkan tenaga kita untuk keuntungan, enggak, membuka jalan untuk kita ada penghasilan. Ya. Terlepas nanti kita akan di situ atau enggak, itu soal lain. Yang penting respon kita adalah positif. Tidak menunjukkan kita self oriented. Wah, kita dimanfaatin nih. Kita Kita rugi nih. Ya, wah, kita itu tidak suka saya dan sebagainya. Jangan negatif. Nanti kita membatasi cara Tuhan memberkati kita. Jadi, saya ingatkan ya, kalau ada peluang, kalau ada kesempatan, kalau ada informasi, tanggapi dengan positif. Tanggapi dengan sikap yang benar, yang dewasa ya. Apalagi
Kalau teman kita sedang bersemangat, ya udah tunjukkan, woi saya dukung, saya support, kita semangat. Jangan kita mengambil sikap yang orang-orang lagi semangat, kita nggak menunjukkan semangat, jadi mengurangi semangat teman-teman kita yang lagi semangat, gitu ya. Jangan. Ya. Nanti kita butuh juga, satu saat kita butuh juga orang membantu kita. Tapi kita nggak akan dapatkan kalau kita tidak melakukan lebih dahulu. Jadi ini sharing saya, ya, ya, supaya kita mempunyai sikap-sikap yang positif lah, yang terbuka, yang fleksibel. Ya jangan kaku, jangan idealis, jangan sombong, jangan angkuh. Ya, karena Tuhan yang tahu peta hidup kita. Kita nggak bisa jamin kok kita nggak bisa hidup. Ya, kita nggak suka sama seorang, kita nggak jamin nanti yang bantu kita orang yang kita nggak suka itu. Bisa saja. Ya. Rugi kan? Kalau kita sudah nggak suka, tentu orang yang membantu kita orang yang nggak suka itu. Gitu. Karena kita tidak bisa jamin hidup kita besok, hidup kita minggu depan, hidup kita bulan depan. Siapa yang akan menolong kita? Sementara kita tahu bahwa Tuhan itu membuat kita tidak bisa berdiri dengan kaki kita sendiri. Makanya ada keluarga, ada bapak, ibu, anak, adik, kakak. Makanya ada gereja, makanya ada komunitas. Tanpa komunitas, tanpa keluarga, tanpa gereja, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi, saya ingatkan teman-teman sekolah misi, respon nih, ya semua sikap apa yang di challenge oleh kita dengan sikap yang positif. Kalau kita nggak tanggapi, saya yakin ketika kita butuh orang nggak tanggapi juga, pasti. Kalau kita pesimis, ketika kita butuh orang juga pesimis. Tapi kalau kita baik, kita murah hati, ketika kita butuh orang baik dan orang murah hati. Jadi itu nasihat saya buat teman-teman sekolah misi. Berkat itu datang adalah ketika kita memberkati orang lain. Ya. Makin banyak kita memberkati orang lain, maka makin banyak berkat itu datang kepada kita. Makin banyak kita memberi, makin banyak kita diberi oleh Tuhan. Makin berani kita memberi sampai menyerahkan nyawa, makin kita menerima segalanya. Kemuliaan. Jadi sukses buat kita semua, maju terus di dalam Tuhan. Amin.